Putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sorotan di akun media sosialnya jika dirinya menulis ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Ya, publik pun menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, setelah unggahan Yudo Sadewa viral, tak lama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia ngerti masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil yang ngerti apa-apa itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menkeu mungkin ke putra. Sudah. Kan udah ada lagi di take down semuanya di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus. Ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan Batam mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Ijila, Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Meski demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca yang buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Kamis pagi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Terkait, kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok. Karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari Kementerian Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan
lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Sebelumnya helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Pesawat mengangkut 4 orang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulfiki. Saat ini belum diketahui kondisi 4 korban dan diharapkan dalam kondisi selamat. Dari Mimika, Papua Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa itu, 5 orang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayu Kelencir, Kabupaten Musi, Banyuasin meledak dan terbakar. Sumur itu dekat pemukiman yang tak jauh dari Jalan Lintas Timur Jambi, Palembang. Warna api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membuat warga panik. Akibat ledakan, 5 orang pekerja dan pemilik sumur alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya ledakan, sementara polisi telah olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Oknum polisi yang bertugas justru meminta melepaskan pelaku. Gak usah dibawa ke kita. Ini bawa kemana, Pak? Udah lepasin aja lagi. Nah sekarang begini, mohon maaf. Nah sekarang kalau kamu bawa ke kita, mohon maaf. Beginilah video amatir milik warga yang viral di Jagadmaya. Dari narasi video, seorang polisi yang bertugas di unit sentra pelayanan kepolisian SPK Mapolsek Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengatakan kepada warga yang membawa pelaku pencurian motor agar melepaskan kembali pelaku. Selain itu, oknum polisi juga menakuti warga bahwa jika membuat laporan, motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti untuk waktu yang cukup lama. Saat mencuri, pelaku sempat diamuk warga, kemudian akhirnya dibawa ke Mapolsek Cikarang Utara. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengatakan kejadian tersebut hanya salah pengertian antara warga dengan anggota yang bertugas saat itu. Tapi faktanya kan, kita mendapati fakta bahwa tersangka dan barang bukti kan ada di kantor polisi dan kita tahan. Jadi sementara anggota kita kan kita dengan kulit propam, tapi kita kan rekan-rekan juga bisa melihat bahwa tersangka juga ada di tempat kantor kepolisian, barang buktinya ada itu saja. Akibat video viral tersebut, anggota Polsek Cikarang Utara yang saat itu bertugas tengah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.